Tes tes tes, cek sound 1 2 3, dicoba. Yo yo yo, kabar terbaru mengenai Pi Network pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan melakukan opening terlebih dahulu. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ruang Informasi, ruang di mana info seputar cryptocurrency terkini. Buat kawan-kawan yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan tentunya dapat memberikan informasi mengenai Pi Network. Jangan lupa kalian siapkan kopi dan rokok kalian masing-masing agar tidak men-skip video ini. Karena jika kalian men-skip video ini, kalian akan tertinggal berita selengkapnya. Oke kawan-kawanku semua, jadi untuk berita yang pertama tentunya mengenai harga dari Pi Network. Kita cek sama-sama. Kita refresh dulu ya kawan-kawan. Oke, harga untuk Pi Network saat ini kembali mencuat. Harga untuk Pi Network saat ini adalah 12.763 dan di sini sudah ada kenaikan 0,8%. Untuk peringkatnya sendiri Pi Network masih sama ya kayak yang kemarin kawan-kawan, yaitu peringkat 33. Oke kawan-kawanku semua, ini merupakan grafik dari Pi Network ya kawan-kawan. Untuk grafik di sini, untuk yang di sini ya, yang saya klik tanggal berapa ini? Tanggal 25 terus tanggal ya 25 di jam 7 ya. Jam 7 malam tadi malam itu merupakan sebuah candle reverse atau pembalikan. Di sini ada support. Oke, dia naik. Nah, ini dia mau turun tapi tidak bisa ya kawan-kawan. Jadi ini nanti untuk kedepannya mungkin harga untuk Pi Network bisa mencapai 12.800 untuk hari ini. Bahkan bisa mencapai lebih ya kawan-kawan. Di sini untuk kapitalisasi dan valuasi volume pasukan dan total pasukan itu masih kurang lebih sama kayak kemarin ya. Masih banyak kawan-kawan ya. Oke. Kita lanjut mengenai berita dari perkembangan untuk Pi Network. Sini kita langsung buka ke X, sumber informasi terpercaya dan insya Allah akurat. Buat kawan-kawan semua, boleh juga kalian follow akun X dari Ruang Informasi ya, agar kalian bisa mendapatkan informasi mengenai berita tentang perkembangan untuk Pi Network. Di sini sudah saya rangkum atau sudah saya simpan berita-berita. Untuk berita yang pertama, yaitu datang dari Dr. Altcoin. Beliau mengatakan meningkatnya tekanan pada X kemungkinan menjadi alasan tim inti Pi Network mulai menanggapi komunitas, sesuatu yang jarang kita lihat sebelumnya. Meskipun ini merupakan langkah ke arah yang benar, membangun kembali kepercayaan akan membutuhkan lebih banyak tindakan dan itu harus terjadi dengan cepat. Oke, ini merupakan balasan atau apa tadi lupa namanya. Ini merupakan postingan. Nah, ini merupakan balasan dari Dr. Nicholas Kokalis ya kawan-kawanku semua. Oke, lanjut. Untuk berita yang kedua, berita perkembangan mengenai Pi Network, yaitu datang dari seorang pendiri Pi Network sendiri, yaitu Dr. Nicholas Kokalis. Beliau mengatakan, adopsi mendorong pertumbuhan real. Saat Anda mempertaruhkan di Oplay, Anda tidak hanya memperoleh hadiah, Anda juga memperluas ekosistem. Semakin banyak pi yang dipertaruhkan, semakin kuat pi, lebih banyak pertumbuhan, lebih banyak keyakinan, lebih banyak cara bagi pionir untuk berkembang. Karena memang pi itu bagus, tapi mempertaruhkan pi, begitulah cara Anda membangun, memperoleh penghasilan, dan tumbuh bersama jaringan. Oke, itu ya kawan-kawan untuk postingan dari Dr. Nicholas. Yang selanjutnya postingan dari Dimas
Nawawi. Ini kemarin banyak sekali berita-berita beredar mengenai Pi Network yang gimana ya? Bisa dibilang itu berita itu kayak hoax gitu kawan. Jadi menurut asumsi mereka sendiri-sendiri lalu diperbesar berita itu dan menjadi sebuah informasi. Gitu kawan-kawan. Dan di sini seorang Dimas Nawawi menjelaskan arti dari mereka semua ya. Kita bacakan sama-sama. Pi Network adalah proyek mega yang direncanakan dengan sangat baik, terstruktur dengan rapi, dan diimplementasikan secara sistematis setelah memenuhi syarat dan ketentuan. Ini bukan proyek yang didasarkan pada analisis, prediksi, pendapat, atau kritik. Pi Network menjalankan visi dan misinya dengan 3 sumber. Untuk sumber yang pertama yaitu white paper, yang kedua GitHub atau kode sumber, dan Pi browser. Ini non-conference. White paper, baik white paper Pi Network 2019 dan 2021 merupakan kerangka kerja utama untuk merencanakan proyek dari tahap awal hingga akhir. Oke, itu ya, itu merupakan penjelasan untuk white paper. Dan lanjut ke GitHub untuk mengembangkan, meningkatkan, menambah, dan menyempurnakan kerangka kerja dalam white paper sebelum proyek diimplementasikan. Segala sesuatu yang terjadi di balik layar sebelum proyek diluncurkan harus ada di GitHub. Kutipan white paper. Kedua buku white paper dapat berubah berdasarkan data yang dikumpulkan selama periode jaringan tertutup mainnet. Untuk yang ketiga, ini merupakan asas ya kawan-kawan. Pi browser menerapkan proyek yang telah dikembangkan, ditingkatkan, dan disempurnakan. Hanya 3 sumber ini yang merupakan sumber resmi untuk mengetahui perkembangan Pi Network. Itulah sebabnya saya selalu menulis artikel hanya berdasarkan ketiga sumber ini sebagai referensi bagi pionir. Tanpa merujuk pada ketiga sumber valid ini, semua informasi dari luar hanyalah berita. Kepada para pemimpin duta besar GCV, yaitu Doris Jean Cepa atau telah memblokir saya, dan Lurimapi dan Jojo 10 ya. Anda harus melihat dan mempelajari 3 sumber utama ini sebelum membuat postingan. Bagaimana Anda dapat menentukan target gerakan komunitas untuk 28 Juni jika node, supernode, smart control, protokol update, TApps, dan lain-lain sebagai tulang punggung jaringan Pi masih dalam pengembang di GitHub. Tetapkan target berdasarkan realitas yang ada. Saya sangat menghargai kerja keras dan antusiasme Anda. Tetapi kerja keras dan antusiasme tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi jaringan Pi akan sia-sia. Belajarlah dari kegagalan gerakan Om Pit Tuesday 2024 dan P-Day 2025. Setiap orang dapat membuat gerakan, tapi tidak semua orang dapat memahami teknologi. Pelajari itu sebelum Anda membuat postingan atau gerakan. Pesan penting saya, tidak seorang pun dapat mengendalikan bursa. Bursa adalah pasar terbuka yang didasarkan pada penawaran dan permintaan terkait dengan likuiditas langsung. Artikel Anda dapat meyakinkan para pionir untuk dapat menguras bursa sebelum 28 Juni adalah hal terbodoh yang pernah saya dengar di kripto. Lebih hancur daripada koin atau token yang menarik karpet atau rupul ya. Jangan lagi menyesatkan para pionir. Pemimpin adalah orang yang dipilih atau tidak mengakui dirinya sendiri, yang berarti besar, bijaksana, merangkul semua pihak yang terpenting, terbuka terhadap kritik dan saran. Memblokir orang hanya akan semakin menunjukkan ketidakmampuan Anda. Sekali lagi saya tegaskan, semua artikel saya tidak didasarkan pada analisis dan opini pribadi. Semua informasi yang saya sampaikan bersumber dari white paper, GitHub, dan Pi browser sebagai sumber resmi. Menyampaikan analisis dan opini pribadi hanya akan menimbulkan perdebatan. Bicaralah dengan data dan sumber resmi.
silakan benci aku, tapi jangan pernah membenci kebenaran. Tetap semangat, pionir sejati. Kalian pasti tahu langkah terbaik. Oke kawan-kawan, itu yang merupakan postingan dari Dimas Nawawi. Jadi beliau itu ada sebuah pribadi lain ya. Bukan pribadi lain, tapi itu orang lain. Tapi dia itu mengumumkan bahwa dia itu adalah pendiri, bukan pendiri sih, ketua, kayak ketua gitu. Kayak ketua. Terus dia itu berbicara bahwa tanggal 28 Juni atau sebelum 28 Juni kalian harus menguras token kalian. Waduh, gimana tanggapan kalian kawan-kawan semua? Oke, lanjut saja ya ke berita yang terakhir, yaitu dari Mr. Spock P. Beliau mengatakan, ayo pionir, mesinnya menderu, hitungan mundur telah tiba. Kami mengisi bahan bakar dan bersiap untuk lepas landas. Ini bukan sekedar hari biasa dalam sejarah kripto. Ini adalah kelahiran ekonomi terdesentralisasi baru dan Pi Network memimpin jalannya. Dengan lebih dari 50 juta pionir yang terlibat, ekosistem aplikasi yang berkembang pesat, dan salah satu sistem penambangan paling inklusif yang pernah dibuat. Pi Network bukan lagi sekedar visi. Ini adalah sebuah gerakan. Kami tidak mengikuti tren, kami yang menciptakannya. Kami tidak menunggu masa depan, kami sedang membangunnya. Fundamentalnya kuat. Untuk yang pertama, infrastruktur terdesentralisasi dengan node aktif di seluruh dunia. Untuk yang kedua, kepatuhan KYC untuk validasi manusia nyata. Untuk yang ketiga, ekosistem utilitas dunia nyata yang terus berkembang, mulai dari pasar hingga pendidikan, dari permainan hingga pembayaran global. Dan yang terakhir, dan tim kepemimpinan yang terdiri dari para PhD Stanford yang telah membangun ini dari awal dengan tujuan dan ketepatan. Namun, apa yang membuat Pi benar-benar hebat? Anda, para pionir, mereka yang percaya ketika yang ada hanyalah kode dan keyakinan. Mereka yang menambang setiap hari, mengundang orang lain, dan mengisi roket ini dengan kepercayaan, semangat, dan visi yang tak tergoyahkan. Ini bukan sekedar proyek, ini adalah resolusi yang terdesentralisasi. Ini bukan sekedar sensasi, ini momentum historis. Dan ini bukan hanya sekedar koin, ini Pi, mata uang rakyat. Saat kita semakin dekat dengan adopsi open mainnet secara penuh dan seterusnya, bersiaplah untuk dampaknya. Bisnis akan bergabung, bursa akan membuka pintu mereka, dan dunia akhirnya menyadari apa yang telah kita ketahui selama ini. Pi itu kuat, Pi itu punya tujuan, dan Pi itu tak ternilai harganya. Jadi, kencangkan ikat pinggang Anda, nyalakan impian Anda, dan pegang visi itu. Karena sejarah tidak hanya dibuat, kitalah yang membuatnya. Ke bulan, tidak. Kita akan melangkah lebih jauh. Pi, jaringan, satu dunia, satu mata uang, satu masa depan. Oke kawan-kawan, itu merupakan informasi yang terakhir ya. Gimana untuk tanggapan kalian mengenai berita-berita yang saya sampaikan pada hari ini, pada pagi hari ini kawan-kawan? Silakan kalian boleh tulis-tulis di kolom komentar. Oke, itu merupakan informasi yang dapat saya berikan hari ini. Ruang informasi pamit undur diri. Salam petir.